Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kali ini kita bakal nonton Halloween Cup. Kali ini gue sekalian coba-coba Pokemon ya sebenarnya. Ini pertama kalinya gue bikin Toxapex. Jadi gue baru bikin khusus buat set ini. Jadi cuma satu set doang. Dan ya, timnya simpel banget. Kita punya Mawile Double Poison. Jadi kita lihat sinerginya ya. Pertama, Mawile itu kan gue pakainya Fire Fang di sini. Jadinya kita cukup lemah sama Water type. Terutama kayak model-model Azu ya. Jadi kita punya Toxapex buat lawan Azu. Dan kita punya Dragalge buat lawan General. Jadi itu sebagai safe swap kita. Dan lebih bagusnya lagi adalah dua Pokemon di belakang kita itu adalah Poison type, lemah sama Confusion User, lemah sama Bug Steel. Lemah sama Bug, lemah sama Steel sih yang paling beratnya. Dan Mawile bisa Fire Fang itu dengan gampang. Jadi ada sinerginya di sana juga, oke? Typical ABB dan lumayan menarik. Mungkin kita agak berat ketemu Dark type secara umum, tapi menurut gua masih totally playable ya. Kayak Mandibuzz masih bisa dilawan sama 3 Pokemon ini, kayak Umbreon, kayak Sableye gitu masih normal. Drapion mungkin agak ribet tapi masih playable juga. Jadi yuk, gue nggak punya banyak set karena queue-nya lama. Dan kemarin gue main sambil nonton regional di Lille soalnya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Kita langsung mulai dari yang susah. Kita ketemu Frika. Kita ketemu Zoe di sini. Jadi di sini gue mikir swap bisa, tadi gue pikir gue stay aja. Dan ya kita Iron Head aja. Jarang mereka nge-shield, jadi gue langsung lempar aja. Dia nggak nge-shield dan dia ngelempar sini. Gue mikir sih gue mau shield apa enggak. Terus gue mikir gue nggak shield aja deh. Dan ternyata dia punya, dia hard swap ke Zoe. Dari Zoe dia swap ke Escaf. Gue bunuh Escafnya dan kabar buruknya adalah kemungkinan besar ini double steal. Dan beneran ini double steal. Ada 2 shield, ini Confusion User. Waduh. Gimana dong? Mati dong gue. Confusion kan super efektif. Gue digebuk, Dragon gue di-resist. Terus juga gue di-resist, terus gimana dong? Well, untungnya Toxapex nggak peduli. Mau Confusion ya silakan. Confusion aja, kita nggak peduli. Ini bener-bener tebel banget. Lihat, kita digebuk super efektif loh. Dan kita nggak peduli, bener-bener nggak berasa. Gue kayak, Toxapex nggak masalah ketemu Wormadam begini. Kita lihat, kita bakal di Bagbas harusnya. Karena lebih sakit dan, dia coba nangkep move, gue nggak ngelempar. Dan ya, Toxapex ngalahin Wormadam. Yang move kita totally di-resist dan dia gebuk kita super efektif. Dan itu GG game pertama. What? Lanjut. Oke, sekarang kita ketemu Nidoqueen. Biasa mereka punya 2 Dark di belakang. Jadi gue pikir gue stay aja di sini. Karena ada kemungkinan, amit-amit nih, ada kemungkinan dia tuh punya, gue shield karena takut di Earth Power. Dia punya kayak, apa namanya, yang fighter itu, bukan Toxicroak, Scrafty. Jadi gue gak mau ketemu Scrafty. Dan sayangnya gue nge-bait dan dia gak shield. Jadi kayak kita hampir mati bareng, jadi gue swap. Dan dia masuk ke Mandibuzz. Jadi masih ada kemungkinan Scrafty di belakangnya. Karena Scrafty kan lemah ketemu Dragalge nih. Ya udah, sini gue bait dulu. Dia punya 2 shield dan outrage sakit banget. Jadi untungnya baitnya berhasil. Dan move kedua gue bakal outrage. Ingat Mandibuzz kalau pakai air slash itu selalu di 5. Jadi gue SMP tie dia di sini. Kita ngelempar barengan sampai pas dia ngelempar. Dia nggak shield dan hey, sukses kena. Dan ada apa di belakang? Oh, Mandy ini kita bilangnya Mandy Hole. Jadi dia punya keluarga Mandibuzz di belakang. Gue lempar ini aja. Sludge Wave itu dia shield, gue nggak tahu kenapa. Dan di sini tuh gue mencium bahwa bakal di Brave Bird. Jadi move-nya tuh Brave Bird sama Foul Play. Dia Brave Bird beneran dan dia nggak bisa nyimpan 2 Brave Bird. Jadi gue nyampe Sludge di sini. Lagi udah pasti mati dan Mandibuzz-nya nggak bisa ngapa-ngapain. GG. Oke, kita di Brave Bird nggak mati juga sih BTW. Jadi sebenarnya di base juga nggak apa-apa. Gila ya, pokoknya gila banget, keras banget. Sekarang kita lawan Isaac Pastor, dia bawa si Greg bawa Obstagoon. Jadi Obstagoon itu bisa temennya Poison 2. Jadi gue pikir ya udah, gue stack aja Mawile gue. Dia cross chop. Di sini sama, gue bingung mau Iron Head apa pop. Gue pikir gue pop aja. Kemungkinan besar dia nge-shield kan. Ternyata dia nggak nge-shield. Terus gimana dong? Salah 2 kali gue harusnya nge-shield, dia nggak nge-shield. Gue nge-bait dia nggak nge-shield. Jadi gue farm down, dia kabur masuk ke Slowking.
Gue bait dulu average-nya. Mungkin ada argumen kalau gue bisa masuk ke Toxapex ya buat terima damage-nya, tapi nggak kepikiran. Ya sudah gitu, dia Shadow Ball. Gue nggak yakin Aquatel KO, jadi gue average dia di sini. Dan dia punya War Madam di belakang. Astaga, double poison. Bukan double poison ternyata. Di sini gue lempar outrage karena gue cuma mau lempar satu move doang terus kabur. Ternyata mati kan, jadi emang harusnya lempar outrage. Ya sama. Kita udah pernah lihat skenario ini kan. Gue nggak shield soalnya bug bus pertama itu bisa nge-debuff. Jadi gue shieldnya yang berikutnya aja. Jadi nyampe move lagi, udah terlanjur, kita masih shield. Ingat, obstacle-nya masih belum nyampe move. Dia coba nangkep, dan ya. Well, sayang sekali. Dadah. Dan GG. Berasa banget ya Toxapex-nya. Mantap. Dragalji. Oke, ini agak kacau. Gue stop ke Dragalji, gue mirror. Dan di sini gue agak menyesal sih. Gue mesti lempar duluan. Karena swap itu bayar, jadinya kalau dia ngelempar dia bakal sneak. Gue butuh switch sini, jadi gue bakal shield. Kalau gue switch gitu gue langsung kalah soalnya. Gue suka lupa. Ya udah, kita menang switch. Ada apa di belakang? Ada Mandibuzz. Gue nyoba, ternyata gue nggak nyampe. Sayang banget, energi kebuang. Tapi ada apa nih di belakang? Gue pikir mungkin belakangnya kuat sama Mawel. Jadi gue masuk ke sini. Di sini juga sama, gue ngebait lagi. Sayangnya dia nggak nge-shield. Males banget ya, nggak di-shield mulu. Jadi ngapain gue power up punch itu? Harusnya gue Iron Head aja. Salah gitu. My bad, tapi ya udah. Kita nyampe 2 pub. Cuman ya percuma kan. Pub itu kan nambah Fire Fang, tapi kita udah mau mati gitu. Jadi Fire Fang itu nggak nambah value apa-apa. Ini sayang banget. Dia punya Mawel. Oke, sama-sama di resist move-nya. Move kita di double, di single resist ya. Gue nggak tahu kenapa dia straight pub. Ya pikir Fire Fang yang di buff itu cukup. Not quite. Lihat tuh, di power punch. Kita nggak peduli. Tapi kita perlu 3 brand buat bunuh dia kan. Lebih cepat lebih bagus ya, karena kan Mandibuzz-nya darah juga udah tinggal 1 tuh. Jadi kayak ngapain gitu, takut-takut. Di sini masih power punch. Gue nggak tahu kenapa dia nggak nyoba ngambil shield terakhir gue. Tapi ya udah gitu, kita brand lagi, mati. Dan ya, kita masih punya 1 shield, mati deh Mandibuzz-nya. GG. So far so good. Wih. Dan yang terakhir, ingat cuma 5 game doang. Kita nunggu lama banget dan lawan kita 100 poin lebih di bawah. Mati dah. Ketemu War Madam. Weh, tapi nggak apa-apa. Lead-nya menang. Gue nggak tahu kenapa dia begitu. Oke, di sini gue berubah pikiran. Gue ngebait mulu nih. Kali ini gue ngebait deh. Big oof. Yang ini malah nge-shield kan, kurang ajar. Gue masuk Dragalji, nggak apa-apa. Di crunch nggak mati. Ini bukan shadow ya, jadi 2 crunch nggak mati kalau nggak di buff, which is untungnya nggak di buff. Kita lepas, di crunch lagi, defense fail tapi ya udah gitu loh. Gue lempar aja karena lempar aja. Takut tunggu clock karena dia bisa swap. Mawel, fine. Dia punya Tiranitar, untungnya kita bisa swap. Ini timnya gila banget sih. Crunch, berdoa nggak di buff, ternyata nggak di buff. Timing ya, ngelemparnya di 1, 4, 7 atau 10, antara 2 itu. Kita masih punya 2 shield. Gue tahu ini crunch nggak bakal mati, jadi ya udah. Gue lepas aja, kita bunuh pakai Brine. Dan ya, kita bisa selesaikan ini di belakang dengan Feng dan mati. Dan GG, itu dia. Jadi Toxapex bener-bener nggak beres. Keras banget. Dan ya sangat direkomendasikan kalau mau bikin. Gue nggak tahu nih timnya emang gue halu berhasil atau gimana, tapi ya so far so good ya. Itu dapat 5-0 untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dan gue nyampe all time high gue di kita nyampe all time high gue season ini di 3260. Masuk leaderboard, iya kayak 100-an, nggak penting lah.
Tapi yang penting kita nambah milestone baru ya. Kita bilangnya ini rank 25. Jadi kita selalu ngomong kayak, kan dari expert ke legend kan naik 250 poin. Jadi dari legend naik lagi, kita bilang 250 poin lagi, kita bilangnya rank 25. Terus 3500 tuh rank 26, 3750 itu rank 27. Kita suka bilangnya begitu. Dan fun fact, itu belum ada yang nyampe 4000 selama ini ya. Paling tinggi 3800. Rencana season ini gue pikir gue mau coba nyampe 3500 saja, 3750 kebanyakan kerjaan, karena itu di akhir season dan mesti top 10 atau top 5 doang yang mungkin bisa nyampe sana, karena nggak selalu bisa nyampe 3750. Terlalu banyak kerjaan, maksudnya kayak terlalu lama nunggu lawannya, bukan favorit gue. Dan ya, kalau streaming itu kan nggak mendukung ya. Kalau gue nunggunya lama, nunggu satu lawan kayak 5-10 menit, satu set bisa sejam, kayak nggak mungkin. Jadi rencananya sampai 3500 saja, semoga bisa. Dan ya gitu aja. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Toxapex bagus, oke? Punya gue bukan tinggi-tinggi banget ranknya, rank 150-an, seingat gue 100 lebih. Cuman kebetulan pas 1500 saja, agak satisfying. Jadi kalau kalian punya Toxapex, misalnya ranknya 100-an juga, tapi misalnya kalian punyanya kayak 0, 8, 15, itu bagus ya. Kita butuh yang HP-nya tinggi, karena Toxapex defense-nya tinggi banget gitu. Jadi nambah defense kayak 3-4 poin tuh nggak gitu ngefek, tapi nambah HP 3-4-5 poin tuh ngefek, karena kemungkinan besar tuh kita nggak bakal nyampe break point, nggak nyampe blue point. Artinya dengan nambahnya defense kita itu, attack-nya lawan belum tentu berkurang. Oke? Jadi kayak nggak gitu nambah value, tapi mendingan nambah HP aja gitu. Gue nggak punya itu, punya gue yang HP-nya tinggi, punya gue HP-nya rendah, defense-nya tinggi, jadi sebenarnya kurang optimal juga dan masih playable. Apalagi kalian dapat yang entah rank 1 atau yang kalian bisa dapat yang HP-nya tinggi banget gitu, itu juga oke. Sip, itu aja untuk video kali ini. Pendek banget dan sedikit update. Gue bakal di luar kota seminggu atau 2 minggu ke depan, jadi gue nggak tahu gue bisa upload apa enggak, tapi kita bakal lihat aja ya. Semoga gue bisa bikin video-video simple buat diupload nanti pas gue di luar kota. Oke, gitu aja semua, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.